Gas. Masuk nggak? Sel. Satu. Gas. Satu. Cek. Sel. Masuk. Satu.
Shalom, puji nama Tuhan. Saya percaya ada shalom Allah, ada damai Allah, ada sukacita Allah bagi kita semua ketika kita hadir dalam hadirat Tuhan, memuji dan memuliakan namanya. Bapak Ibu warga Jemaat Getsemani dan setiap gereja Tuhan yang menyaksikan secara langsung siaran ibadah hari ini dari rumah, ada beberapa hal yang hendak kami sampaikan dalam Warta Jemaat kali ini sebelum kita bersama-sama mengikuti ibadah minggu yang merupakan hari pencurahan Roh Kudus atau Pentakosta di hari ini tanggal 31 Mei 2020. Yang pertama terkait dengan pelayanan diakonia. Kami menyampaikan terima kasih kepada sumbangan atau bantuan Bama Diakonia COVID-19 yang sudah diberikan oleh warga jemaat sekalian terhitung tanggal 10 Mei sampai tanggal 24 Mei. Dan untuk diketahui bahwa bantuan tersebut telah didistribusikan atau telah dibagikan kepada warga jemaat yang membutuhkan oleh urusan diakonia dan tim bersama dengan koordinator WIK pada tanggal 25 Mei. Majelis Jemaat juga menyampaikan terima kasih kepada keluarga-keluarga yang sudah memberikan sumbangan, kiranya Tuhan memberkati. Yang kedua, surat masuk, yaitu surat masuk dari SMK YPK Kota Raja terkait dengan penerimaan mahasiswa baru, atau maksud kami adalah penerimaan siswa baru. Disampaikan bahwa SMK YPK Kota Raja akan menerima siswa baru tahun ajaran 2020-2021, di mana gelombang pertama akan dimulai tanggal 8 Juni sampai tanggal 13 Juni tahun 2020, gelombang kedua tanggal 15 Juni sampai tanggal 30 Juni 2020, gelombang ketiga tanggal 1 Juli sampai tanggal 10 Juli 2020. Informasi tentang penerimaan siswa baru dapat dilakukan juga melalui website http smkypkkotaraja.sth.id atau dapat menghubungi person kami yaitu Ibu Vika 081212520812 atau Ibu Hia 081318949919 atau Ibu Grace 082197906803. Jam 08 sampai dengan 13.00 WIT. Perlu diberitahukan bahwa dalam pendaftaran ini biaya pendaftaran atau pembangunan ditiadakan. Ucapan terima kasih. Majelis Jemaat menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada keluarga-keluarga dan pribadi yang telah yang pertama mengikuti dan melaksanakan himbauan majelis untuk tetap beribadah di rumah masing-masing. Yang kedua, mematuhi pesan atau himbauan pemerintah untuk mencegah penyebaran virus COVID-19 dengan tetap tinggal di rumah, jaga jarak, cuci tangan, menggunakan masker, dan tentu saja berdoa untuk situasi ini agar segera berakhir. Kami juga menyampaikan terima kasih bagi warga jemaat sekalian yang telah memberikan persembahan, pelunasan tanah, pengucapan syukur dan perpuluhan, baik yang diantar ke gereja maupun yang dikumpulkan melalui koordinator WIK masing-masing untuk mendukung pelayanan gereja. Kiranya Tuhan memberkati. Demikian penyampaian Warta Jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Selamat mengikuti ibadah Pentakosta atau pencurahan Roh Kudus, dan ibadah ini akan dilayani oleh Ibu Pendeta Ida Irene Mayor STH. Demikian Warta Jemaat di pagi hari ini.
Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu jemaat sekalian yang mengikuti live streaming di rumah masing-masing. Kita akan memulai ibadah kita di pagi hari ini. Jemaat Tuhan yang Allah kasihi, hari ini kita berkumpul untuk merayakan penyertaan Tuhan dalam kuasa Roh Kudus terhadap gereja, untuk menyatakan kuasa Tuhan yang memulihkan penyakit dan menyelamatkan dunia dari ketakutan dan ancaman maut. Pada Yohanes 4 ayat 23 hingga 24 berkata, saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia, haruslah menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Saya mengundang Bapak Ibu jemaat sekalian untuk bangkit berdiri dan kita menyanyi dari nyanyian rohani 3 ayat yang pertama dan ayatnya yang kedua. Hormat bagi Allah Bapa. Ibadah keturunan Roh Kudus terjadi di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah yang mencurahkan Roh Kudus kepada gereja, kiranya menyertai kita sekalian. Kita menyanyi bersama-sama dari nyanyian rohani nomor 76. Nyanyian rohani nomor 76 ayat 1 dan ayat yang keempat. Tuhanku berkat-Mu limpah. Tuhanku berkat-Mu limpah bagai hujan yang deras, berilah titiknya
Kita masih tetap dalam keadaan berdiri, kita mendengarkan nats pembimbing yang saya baca dalam Yoel pasal 2 ayat 32. Demikian, dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Sebab di Gunung Sion dan di Yerusalem akan ada keselamatan, seperti yang telah difirmankan Tuhan. Dan setiap orang yang dipanggil Tuhan akan termasuk orang-orang yang terlepas. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita siapkan nyanyian rohani nomor 73. Nyanyian rohani nomor 73 kita nyanyikan setelah kita mengaku dosa dan mendengarkan berita anugerah. Nyanyian rohani nomor 73 kita siapkan. Jemaat Yesus Kristus yang Allah kasihi, mari kita mengaku salah dan dosa kita kepada Tuhan. Tuhan telah memberikan Roh-Nya kepada kita supaya kita hidup dan memanggil namanya dalam Roh Kudus. Dalam kitab Nabi Yoel 2 ayat 28 dan 32, Tuhan berfirman bahwa aku akan mencurahkan Rohku ke atas semua manusia, dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tuhan telah berfirman, aku akan memberikan Rohku ke dalammu supaya kamu hidup kembali, dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu. Yehezkiel 37 ayat 14. Dengarlah firman Tuhan, bahwa pada hari Pentakosta pertama di Yerusalem, Petrus berkata, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Kisah Rasul 2 ayat 38. Inilah janji firman Tuhan bagi setiap orang yang diampuni dosanya. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Kisah Rasul pasal 2 ayat 39. Ya Roh penyuci, ya Roh penyuci, turunlah dan curahkan karunia, supaya hati yang cemar menjadi suci dan benar, penghibur sumber air hayat, pembagi kasih dan berkat. Beri kami beriman teguh, dan tubuh kami rumahmu. Jemaat saya undang berdiri, kita akan mendengarkan petunjuk hidup baru yang saya baca dari Galatia pasal 5 ayat 26, ayat 16 sampai ayat 26, yang demikian bunyinya.
hidup menurut daging atau roh. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah-buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Demikian hukum Tuhan yang merupakan petunjuk hidup baru saudara-saudara dan saya dalam perjalanan kehidupan kita di minggu yang baru ke depan ini. Tuhan kiranya oleh Roh Kudus-Mu memimpin dan menolong jemaat-Mu untuk hidup menurut firman-Mu. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Pembacaan firman Tuhan untuk kita pada hari raya pencurahan Roh Kudus, atau disebut juga dengan hari Pentakosta, terdapat di dalam kitab Yoel pasal 2 ayat 28 sampai 32. Kitab Yoel pasal 2 ayat 28 sampai ayat 32. Mari jemaat kita berdoa. Dalam perayaan hari pencurahan Roh Kudus atau hari Pentakosta, kami jemaat-Mu sedang berada di rumah masing-masing, baik dalam jemaat GKI Getsemani Kota Raja, tapi juga di mana saja yang sedang mengikuti pemberitaan firman Tuhan dalam ibadah melalui live streaming ini. Mari Tuhan, Engkau pimpin kami dengan Roh Kudus-Mu yang Engkau curahkan bagi setiap orang yang percaya kepadamu, supaya dalam terang kuasa Roh Kudus-Mu, hamba-Mu dan umat-Mu boleh diterangi oleh Roh Kudus-Mu, sehingga kami membacanya dan memahaminya dan dapat melakukan, terutama di dalam menumbuhkan iman percaya kami kepada Engkau. Bersabdalah, sebab kami semua sudah siap membaca, mendengar firman Tuhan. Amin. Yoel pasal 2 ayat 28 sampai 32, perikopnya
hari Tuhan. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Aku akan mengadakan mujizat-mujizat di langit dan di bumi, darah dan air, darah dan api, dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan yang hebat dan dahsyat itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Sebab di Gunung Sion dan di Yerusalem akan ada keselamatan, seperti yang telah difirmankan Tuhan. Dan setiap orang yang dipanggil Tuhan akan termasuk orang-orang yang terlepas. Demikian pembacaan firman Tuhan. Pujian kepadamu ya Kristus kekal selama-lamanya. Amin. Saudara-saudari Jemaat GKI Getsemani Kota Raja yang sedang mengikuti siaran live streaming di rumah masing-masing, dan juga kepada semua orang percaya di mana saja saudara berada dan sedang mengikuti siaran live streaming dari Jemaat GKI Getsemani. Hari ini patut kita bersyukur kepada Tuhan. Kita mensyukuri betapa besarnya kasih Allah Bapa itu kepada kita. Setelah Yesus naik ke sorga, Ia tidak membiarkan murid-muridnya sendiri sebagai anak yatim piatu. Yesus sebagai Bapa bagi murid-murid yang telah naik ke sorga, Dia menggenapi janjinya setelah Ia berkata kepada murid-murid sebelum Ia naik ke sorga, untuk mereka tidak pergi meninggalkan Yerusalem. Mereka menanti Ia akan memenuhi mereka dengan seorang penghibur sebagai pengganti. Dan perayaan Pentakosta merupakan penggenapan janji Allah melalui Nabi Yoel, tapi juga penggenapan janji Yesus Kristus sebelum Ia naik ke sorga. Murid-muridnya dilengkapi dengan Roh Kudus. Peristiwa pencurahan Roh Kudus juga merupakan dasar lahirnya gereja di tengah-tengah dunia ini. Hari berdirinya gereja. Gereja bukan bangunan, tapi persekutuan orang-orang percaya yang berhimpun dan mendengarkan firman Tuhan, yang memberi diri untuk dibaptis, mengaku iman percaya, dan kemudian diutus menjadi murid-murid untuk melakukan amanat agung Kristus, pergi dan memberitakan Injil keselamatan dari Yerusalem sampai ke ujung bumi,
bahkan sampai hari ini. Jemaat-jemaat, gereja-gereja adalah hari Pentakosta itu. Karena itu sekalipun hari ini kita ada di rumah, kita beribadah di rumah, itulah hari berdirinya gereja. Hari pencurahan Roh Kudus itu. Kalau kita baca dalam Kisah Rasul pasal 2, di mana terhimpun jemaat mula-mula itu. Mereka mendengarkan firman, mereka berdoa, mereka menyanyi, memuji dan memuliakan Tuhan. Dan dalam masa COVID ini, kita juga sedang ada di rumah kita masing-masing. Kita membaca Alkitab, kita mendengarkan firman Tuhan, kita menyanyi, kita puji Tuhan, kita berdoa, kita ada dalam persekutuan. Hari ini kita merenungkan makna sesungguhnya dari gereja itu di rumah kita masing-masing. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari pembacaan kita diberikan tema Yoel, dari Yoel 2 ayat 28 sampai 32, diberikan tema ketika Roh Kudus dicurahkan. Bicara tentang ketika, itu menunjukkan waktu, yaitu saat di mana Roh Kudus dicurahkan. Bangsa Israel dikenal sebagai bangsa yang tegar tengkuk, keras kepala atau kepala batu. Di tengah-tengah kelimpahan hidup mereka, bukan Allah yang mereka cari, sembah dan mempersembahkan korban. Sebaliknya dewa-dewa kafirlah yang disembah. Ketidaksetiaan dan ketidaktaatan yang mewarnai kehidupan keseharian umat Israel itulah yang membuat Allah murka dan menyampaikan nubuatnya kepada Yoel untuk diteruskan kepada umat Israel. Bahwa hari Tuhan atau dikenal dengan Yom Yahweh akan segera tiba atau sudah dekat. Dan dalam penglihatan Yoel melihat hama belalang sebagai tanda bahwa Allah sedang menghukum Israel atas dosa-dosa mereka. Juga Yoel memperingatkan bahwa pasukan yang tidak dikenal, yang tidak dapat dihentikan, akan segera tiba untuk menyerang umat. Namun dalam pembacaan kita ini juga kita lihat Yoel juga ingin umat Israel tahu bahwa belum terlambat bagi mereka untuk bertobat atau berbalik kepada Tuhan, memohon ampun dan menerima berkat-Nya lagi. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pembacaan kita hari ini hendak menggambarkan tentang datangnya hari Tuhan. Ada beberapa peristiwa yang terjadi saat hari Tuhan itu tiba. Yang pertama, turunnya Roh Kudus ke atas semua manusia dalam ayat 28 dan 29. Roh Kudus adalah pribadi Allah sendiri yang punya kekuatan dan kuasa untuk berkarya dalam dunia. Pada masa perjanjian lama dikatakan bahwa peranan Roh Kudus Allah nyata pada saat penciptaan dunia. Kita bisa lihat dalam Kejadian pasal 1 ayat 1.
Roh Allah memberi kehidupan kepada tanaman, binatang, dan terlebih lagi roh itu berdiam pada diri manusia. Dikatakan juga bahwa Roh Kudus Allah telah menuntun orang-orang pilihan Allah, para hakim, raja, nabi, dan juga imam untuk memimpin dan menyampaikan perintah Allah kepada umatnya. Artinya bahwa pada masa perjanjian lama Roh Allah hanya bekerja pada orang-orang tertentu yang dipilih atau yang dikhususkan Allah bagi pekerjaannya. Dengan kata lain, dalam masa perjanjian lama, Roh Kudus hanya bekerja pada orang-orang khusus saja. Tidak semua orang memiliki Roh Kudus itu. Hanya mereka yang dipilih, hanya mereka yang dikhususkan oleh Allah. Para hakim, para nabi, imam, raja, orang-orang khusus. Namun dalam Yoel pasal 2 ayat 28 sampai 32 hendak menegaskan bahwa dalam rencana dan kehendak bebas Allah, otoritas dan kedaulatan Allah yang bebas, Allah akan mencurahkan rohnya ke atas semua manusia, baik itu laki-laki maupun perempuan, anak-anak, orang muda maupun orang tua, juga kepada yang rendah, yaitu para hamba, semuanya manusia. Roh Kudus yang turun tersebut akan memampukan manusia untuk bernubuat, untuk mendapatkan mimpi, untuk mendapatkan penglihatan-penglihatan, dan juga akan membuat kedudukan semua orang sama di hadapan Tuhan dan juga sesama. Yang kedua, akan terjadi peristiwa-peristiwa yang luar biasa sebelum hari Tuhan. Tercatat di dalam ayat 30 sampai 31. Peristiwa-peristiwa luar biasa ini seperti mujizat-mujizat di langit dan di bumi. Darah, api, gumpalan asap, matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah. Kita perhatikan kalimat terakhir dari ayat 31. Sebelum datangnya hari Tuhan yang hebat dan dahsyat itu. Kalimat ini hendak menunjukkan bahwa peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelum hari Tuhan bukanlah peristiwa yang biasa-biasa saja. Namun peristiwa itu hebat dan dahsyat. Peristiwa-peristiwa tersebut melebihi kekuatan, kekuasaan, dan kemampuan kita manusia. Tidak ada satu makhluk pun, termasuk manusia, termasuk saya dan saudara-saudara, yang sanggup menghadapi peristiwa-peristiwa tersebut. Kematian dan kebinasaan pasti dialami oleh semua makhluk, termasuk manusia. Hal yang ketiga, keselamatan dan kelepasan akan terjadi bagi orang-orang percaya dan orang-orang yang namanya dipanggil oleh Tuhan. Kita bisa lihat dalam ayat 32. Ketika di ayat 30 sampai 31 Yoel berbicara tentang kehancuran dan kebinasaan dunia dan segala isi menjelang hari Tuhan. Yoel meyakinkan umat bahwa di balik semua bentuk kehancuran itu, sesungguhnya Allah masih menyimpan keselamatan. Keselamatan itu dapat terjadi pada orang percaya atau orang-orang yang selalu mau mencari Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan
dan juga pada orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan. Ini bertolak dari kehendak bebas Allah yang tidak dapat diatur oleh seorang manusia atau malaikat atau siapapun juga. Makna yang hendak disampaikan oleh Yoel kepada umat Israel yang melupakan Tuhan di tengah-tengah kelimpahan hidup mereka adalah hari Tuhan itu pasti akan terjadi. Sekali lagi, Yoel mengingatkan umat Israel bahwa hari Tuhan itu pasti akan terjadi. Cepat atau lambat kedatangannya bukan soal yang harus diperdebatkan. Namun yang harus umat lakukan sebelum hari Tuhan itu tiba adalah umat harus bertobat. Harus kembali kepada Allah dengan segenap hatinya. Harus mengakui kesalahan dan dosanya dengan sungguh-sungguh di hadapan Allah. Harus membuka diri supaya Allah dengan kuasa rohnya dapat berkarya dalam diri dan hidup umat untuk menyatakan kehendak Allah bagi dunia ini. Supaya ketika hari Tuhan itu tiba, mereka akan termasuk dalam kumpulan orang-orang yang diselamatkan dan bukan pada kumpulan orang-orang yang dibinasakan. Saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita merayakan hari pencurahan Roh Kudus, hari Pentakosta, hari yang ke-50, hari penggenapan janji Tuhan Yesus Kristus untuk mencurahkan Roh Kudus ke atas murid-muridnya. Tapi juga hari ini, hari Minggu yang kudus ini, kita juga mensyukuri penyertaan dan perlindungan Tuhan bagi semua kita, baik sebagai orang-orang dewasa, suami istri, anak-anak muda, bahkan anak-anak kita. Dalam 1 bulan kita sedang berjalan, kita sedang berada di rumah, kita sedang tinggal di rumah saja dalam suasana pandemi COVID-19 ini. Kita bersyukur bahwa Tuhan masih menyertai kita, melindungi dan menolong kita dalam setiap tugas tanggung jawab dan kerja kita. Baik sebagai persekutuan keluarga, rumah tangga ataupun jemaat, tapi juga dalam persekutuan kerja di kantor, di tempat kita bekerja dan berkarya, tapi juga di dalam persekutuan gereja Tuhan. Kita tetap ada dalam lindungan, dalam penyertaan, dan dalam berkat Tuhan yang terus terjadi dalam hidup ini. Kita juga mengalami berbagai hal dalam kehidupan kita di sepanjang bulan ini. Mungkin kita mengalami kesulitan-kesulitan, kekurangan-kekurangan ekonomi kita, makanan kita. Mungkin juga di tengah-tengah kita ada keluarga yang terpapar virus corona ini, ataupun mengalami sakit yang lain. Mungkin juga di tengah situasi kondisi ini kita juga ada dalam suasana duka cita dalam segala hal. Tapi juga tentu dalam situasi dan keadaan ini, mungkin kita juga sebagai orang-orang yang berbahagia, orang-orang yang sedang bersuka cita karena begitu banyak berkat-berkat yang Tuhan berikan dalam keluarga kita. Kesuksesan anak-anak kita untuk kelulusan mereka, kenaikan kelas mungkin, mendapatkan pekerjaan, bertambah setahun dalam kehidupan, mengalami kesembuhan, dan sebagainya, dan sebagainya. Hari ini sungguh kita harus patut bersyukur kepada Tuhan. Betapa baiknya Tuhan untuk kehidupan kita. Kalau tanpa
pencurahan Roh Kudus hari ini, tidak mungkin gereja ini ada untuk mempersekutukan kita yang datang dari berbagai latar belakang. Kita sebagai orang yang rambut keriting, kulit hitam, tapi bisa hidup dan berdampingan menyanyi dan puji Tuhan dengan orang yang rambut lurus, yang kulit putih, dengan berbagai-bagai bahasa yang berbeda-beda, tapi kita merasakan sebagai saudara. Persaudaraan di dalam Kristus Yesus karena peristiwa pencurahan Roh Kudus itu. Karena itu hal yang pertama yang memaknai kehidupan kita dan patut kita maknai dalam merayakan hari pencurahan Roh Kudus ini adalah mengucap syukur kepada Tuhan, melihat betapa baiknya, betapa besarnya cinta kasih Tuhan buat kita manusia yang seharusnya kita sudah binasa karena dosa-dosa kita, tapi Dia mau supaya kita diselamatkan. Kita ada pada kumpulan orang-orang yang diselamatkan dalam karya Allah melalui anaknya Yesus Kristus, melalui kematian dan kebangkitannya, supaya kita pun diselamatkan. Karena itu hal yang pertama yang penting untuk kita maknai dalam merayakan hari pencurahan Roh Kudus melalui pembacaan kita ini, yaitu kita bersyukur. Dan itu selalu harus kita bersyukur. Karena itu ibadah-ibadah itu penting. Roh Kudus menuntun kita untuk mau beribadah. Roh Kudus tuntun kita untuk mau berdoa. Roh Kudus tuntun kita untuk mau menyanyi dan puji Tuhan. Roh Kudus tuntun kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik Tuhan dalam hidup ini, seperti buah-buah roh yang tadi kita sudah baca. Yang kedua, hari ini melalui Nabi Yoel, kita semua diingatkan dan dikuatkan bahwa nubuat Nabi Yoel dan janji Yesus sebelum Ia naik ke sorga sudah digenapi. Dengan merayakan hari pencurahan Roh Kudus ini, setiap orang Kristen, setiap orang percaya, orang besar, anak muda dan anak-anak kecil sekalipun, yang percaya Yesus Kristus harus percaya bahwa ia memiliki Roh Kudus yang ada dan tinggal di dalam hatinya. Karena itu dengan merayakan hari Pentakosta, kita semua diingatkan bahwa saudara memiliki Roh Kudus. Roh Kudus ada dan tinggal di dalam hati saudara karena saudara percaya kepada Yesus Kristus. Roh Kudus tidak ada pada gedung gereja yang megah maupun yang sederhana, tapi Roh Kudus itu tinggal di dalam hati saudara-saudara. Jangan pernah saudara katakan bahwa saudara tidak memiliki Roh Kudus. Tinggal bagaimana saudara minta supaya Roh itu bekerja, memberikan kemampuan, kuasa dan kekuatannya dalam diri saudara untuk melakukan pekerjaannya. Yang ketiga, semua orang yang percaya kepada Yesus telah dipenuhi oleh Roh Kudus, termasuk saudara-saudara dan saya, untuk memampukan kita bersaksi tentang Kristus, menuntun hidup kita pada jalan yang benar, dan juga membuat kedudukan kita sama di hadapan sesama. Yang keempat, menjelang hari Tuhan akan terjadi peristiwa-peristiwa luar biasa. Pertanyaan kita hari ini, apakah pandemi COVID-19 ini salah satu peristiwa menjelang hari Tuhan? Kita bisa menjawab ya, tapi juga kita bisa menjawab bukan. Kita tidak perlu berdebat untuk mencari jawaban yang membenarkan diri kita sendiri.
Tapi hal yang penting melalui firman Tuhan hari ini, melalui peristiwa pencurahan Roh Kudus ini adalah mari kita merenungkan dan minta hikmat Allah untuk melihat kehendak Allah melalui pandemi virus corona ini. Kehendak Allah melalui firman Tuhan hari ini mengingatkan kita untuk segera bertobat dan berbalik kepada Tuhan. Sekali lagi, bertobat dan berbalik kepada Tuhan. Dengan virus corona ini, kita mau memperbaharui komitmen kita, memperbaharui kehidupan kita, meninggalkan yang lama, yang tidak benar, yang jahat. Kita datang pada yang baru. Komitmen-komitmen kita untuk mau ikut Tuhan harus benar-benar menjadi orang yang mengikut Tuhan, menjadi Kristen yang sesungguhnya. Bukan Kristen KTP, hanya sebagai tanda atau simbol saja, tetapi benar-benar menampakkan jati diri kita sebagai pengikut-pengikut Kristus yang setia. Ini waktunya. Waktu seorang ayah, seorang suami kembali pada jati dirinya sebagai seorang bapak dan sebagai seorang suami. Kalau sebelum COVID ini ada bikin jalan-jalan tikus kecil-kecil, tidak tahu jalan pulang ke rumah. Selama COVID ini tinggal di rumah, COVID selesai, mudah-mudahan lupa jalan-jalan baru atau jalan-jalan tikus itu. Harus tetap di rumah. Ini waktunya. Hari ini waktu di mana firman Tuhan disampaikan oleh Nabi Yoel untuk berbalik, untuk bertobat. Istri-istri pun demikian. Terjadi banyak kasus-kasus perselingkuhan, bukan anak-anak muda, tetapi istri-istri, mama-mama. Dan ini waktu untuk kembali, waktu untuk bertobat. Begitu juga dengan anak-anak muda yang tidak menghiraukan, merasa diri kuat, sanggup dan mengabaikan Tuhan. Ini waktu untuk kita kembali, kita bertobat. Ganja, narkoba, alkohol itu bukan tempat yang memberikan jaminan keamanan bagi saudara. Tapi Tuhan Yesus, Dia adalah jalan keselamatan itu. Dia adalah pengasih saudara. Kalau orang tuamu meninggalkanmu, Yesus tidak pernah meninggalkan engkau. Kalau saudaramu membencimu, Yesus mengasihimu. Dia menanti engkau datang kepada Dia. Saudara-saudara, bertobat dari mencuri, korupsi, suka menipu, kekerasan, dan sebagainya, dan sebagainya. Ingat, kematian pasti dialami oleh kita manusia. Kita semua karena dosa kita pasti binasa. Tapi Allah yang mengasihi kita, Dia tidak menghendaki satupun dari kita ciptaannya yang segambar dan seturut dengan Dia binasa. Karena itu hari ini, hari pencurahan Roh Kudus, bagian firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa Allah mau supaya saya dan saudara-saudara kita selamat. Bertobat
bertobatlah, berbaliklah kepada Tuhan. Bagian yang kelima, kita diyakinkan oleh firman Tuhan bahwa di balik semua bentuk kehancuran dan kebinasaan, menjelang hari Tuhan itu sesungguhnya Tuhan menyiapkan keselamatan. Keselamatan bagi orang yang percaya, yang selalu mencari Tuhan, memuji, menyembah, serta mereka yang dipanggil Tuhan seturut kehendak bebas Tuhan. Ingat, hari Tuhan itu pasti akan terjadi, cepat atau lambat. Sekali lagi, bertobatlah. Bukalah hatimu, berdoalah kepada Allah dan mintalah supaya Allah dengan kuasa Roh-Nya yang kudus dapat berkarya dalam hidup untuk menyatakan kehendak Allah bagi dunia ini, supaya ketika hari Tuhan itu tiba, saudara-saudara dan saya, semua manusia termasuk dalam kumpulan orang-orang yang diselamatkan. Kita bukan ada pada kumpulan orang-orang yang binasa. Ingat Yohanes 3 ayat 16. Dan yang terakhir, kepada majelis jemaat, badan pelayan unsur, BPPG, panitia-panitia dalam jemaat GKI Getsemani Kota Raja. Peristiwa pencurahan Roh Kudus hari ini hendak mengingatkan dan menguatkan kita. Jangan takut bekerja untuk Tuhan, sesuai panggilan masing-masing. Roh Kudus ada pada saudara-saudara. Ingat, Roh Kudus adalah pribadi Allah sendiri yang punya kekuatan dan kuasa untuk bekerja dalam dunia ini. Ketika hari pencurahan Roh Kudus, murid-murid yang adalah orang-orang Galilea yang hanya dengan bahasa mereka, di saat itu mereka mampu untuk berbicara, mampu menyampaikan Injil dengan bahasa-bahasa orang-orang lain yang ada di situ. Mesopotamia dan sebagainya. Bahasa Aram, Arab. Orang-orang mereka mendengar dan mengerti firman Tuhan itu. Karena itu ketika hari ini kita semua diingatkan bahwa Tuhan ada dan sedang menyertai kita untuk melakukan pekerjaannya. Jangan takut, berilah dirimu dan bekerjalah baginya dengan setia dan dalam ketaatan. Tuhan Yesus telah memperlengkapi saudara untuk memberitakan Injil di tengah keluarga, jemaat di mana saja, selamat merayakan hari Pantekosta. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Jemaat saya undang berdiri, kita akan mengikrarkan pengakuan kepercayaan kita. Bersama semua orang percaya di segala zaman dan di segala tempat, mari kita mengaku kepercayaan kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita menyanyi, kita siapkan nyanyian Kidung Jemaat. Kidung Jemaat nomor 403.
Kita menyanyi ayat 1 dan ayat yang kedua. Kita menyanyi sementara itu persembahan kita dikumpulkan. Tuhan mengasihi setiap orang yang memberi dengan sukacita. Jemaat Tuhan, kita akan berdoa, doa syukur, persembahan sekaligus dengan doa syafaat. Bersama dengan persembahan jemaat, ada pengucapan syukur dari keluarga Mudumi atas berkat dan perlindungan Tuhan, keluarga JM Saraun atas berkat dan perlindungan Tuhan dalam keluarga, Ibu Elizabeth Kapisa atas ulang tahun pada tanggal 27 Mei 2020, keluarga Dewi Klima atas ulang tahun anak Fanuel Esra Sigalingging yang ke-11, keluarga RK Dewi Klima atas ulang tahun ibu dan ulang tahun anak terkasih yang ke-18, saudari Yulia Renyaan yang mohon kiranya Tuhan berkati dalam pergumulan dan pekerjaan, keluarga Sukerno di Wik 2 atas berkat dan perlindungan Tuhan, keluarga ST di Wik 5 atas ulang tahun anak terkasih, Iskia Topah yang ke-15 tanggal 29 Mei 2020, keluarga di Wik 1 atas berkat dan perlindungan Tuhan, keluarga Yusak Reba atas ulang tahun anak Alvin Vincent Reba yang ke-15 pada tanggal 30 Mei 2020, anak Alia Maria Gelubasi atas ulang tahun yang pertama. Persepuluhan dari keluarga B. Mangar di Wik 5, diakonia dari keluarga di Wik 1, untuk tanah gereja, dua keluarga tidak menyebutkan nama, dan keluarga di Wik 3. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di dalam sorga, Bapa yang kami kenal, kami panggil dalam nama anakmu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Pada saat ini kami mengucap syukur, kami berterima kasih untuk semua kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah anugerahkan, Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan kami ini dari hari lepas hari, dan secara khusus di hari ini atas penyertaan Tuhan bagi jemaat-Mu di sepanjang bulan Mei yang sudah kami jalani
sejak tanggal 1 sampai hari ini tanggal 31, walaupun kami harus berada di rumah, kami bekerja, kami belajar, kami melakukan aktivitas kami, tapi kami tahu, kami percaya bahwa Tuhan Engkau ada dan menyertai. Karena itu kami mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan, sehingga kami boleh ada di penghujung bulan Mei ini. Bapa di sorga, Engkau mau memimpin, Engkau mau melindungi dan menyertai jemaat Tuhan di sepanjang bulan yang baru, bulan Juni. Sekalipun dalam masa-masa pandemi COVID-19 ini, tapi kami hamba mohon Tuhan, Engkau jaga, Engkau lindungi, berkati jemaat-Mu. Tetap ada dalam lindungan, dalam jagaan, dan dalam sayang Bapa di sorga. Bapa di dalam sorga, hamba juga berdoa bersama dengan jemaat-Mu. Kami berdoa membawa dan menyerahkan persembahan jemaat yang telah diletakkan di altar-Mu, di peti-peti yang ada, tetapi juga yang dibawa dan dipersembahkan di meja, di tempat persembahan mereka. Tuhan, Engkau terima persembahan jemaat-Mu, Engkau memberkatinya, Engkau melimpahkan berkat-Mu dalam hidup mereka. Biarlah mereka hidup dalam kelimpahan kasih karunia Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk mereka yang memberikan pengucapan syukur secara khusus di hari ini, yang sudah hamba-Mu bacakan tadi, yang mengucap syukur atas berkat dan perlindungan Tuhan, yang mengucap syukur atas ulang tahunnya, yang mengucap syukur atas ulang tahun anak kekasih, yang mengucap syukur untuk ulang tahun ibu dan anak, yang mohon untuk Tuhan menyertai di dalam pergumulan dan juga pekerjaan, yang boleh genap 1 tahun pada hari ini. Tuhan Allah Bapa di dalam sorga, kiranya segala limpah kasih karunia dan berkat Tuhan, panjang umur, kekuatan, kesehatan, kuat dalam iman mereka kepada Tuhan, Tuhan menganugerahkan. Dan biarlah kebahagiaan dan damai sejahtera menjadi bagian dalam kehidupan mereka yang bertambah setahun usia, tapi juga yang ada di dalam pergumulan. Tuhan, Engkau yang tahu, Engkau jawab dan Engkau memberkati dalam pekerjaan. Tuhan Allah Bapa dalam surga yang membawa dan memberikan persepuluhannya, memberikan diakonianya, tapi juga untuk pelunasan tanah gereja, Tuhan memberkati hidup dan kerja mereka. Terima kasih Bapa di sorga untuk berkat-berkat yang Tuhan sudah anugerahkan buat kami di dalam hidup kami, baik secara pribadi sebagai anak, sebagai keluarga, sebagai suami istri, tapi juga dalam kehidupan kami lewat persekutuan jemaat Tuhan ini. Bapa di dalam sorga, hamba juga mau berdoa untuk jemaat Tuhan yang sedang ada di dalam keadaan sakit penyakit yang mereka alami, yang membuat mereka tidak bisa beraktivitas karena sakit, tapi juga mereka yang terpapar COVID, mereka yang dinyatakan sebagai PDP atau ODP ataupun OTG, di mana saja mereka ada. Tuhan, Engkau jamah, Engkau berkati dan Engkau tolong mereka, angkat sakit penyakit mereka dan beri kepada mereka kesembuhan, beri kepada mereka kekuatan. Tuhan, Engkau juga mau tolong jemaat-Mu yang sedang ada di dalam segala kesulitan-kesulitan hidup mereka karena pengaruh dari kondisi situasi virus corona ini, membuat mereka kehilangan pekerjaan, membuat hasil dari pencaharian mereka menjadi berkurang, dan itu mempengaruhi kehidupan ekonomi tiap-tiap keluarga. Hamba bawa dan taruh dalam tangan Tuhan segala pergumulan jemaat-Mu. Tuhan, pimpin dan tuntun mereka dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Beri hikmat untuk mereka, dan Tuhan tolong pelihara kehidupan mereka, supaya mereka terus melihat betapa besar kasih Tuhan itu, dan terus mau bekerja. Tuhan Allah Bapa dalam sorga,
Kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang telah menyelesaikan studi mereka dan akan melanjutkan ke jenjang-jenjang selanjutnya. Mereka yang sedang mempersiapkan diri untuk mendengarkan hasil kelulusan pada bulan ini. Tuhan juga memberkati dan Tuhan tolong berilah kelulusan untuk anak-anak kami dalam segala jerih lelah mereka. Tuhan tolong untuk proses pendidikan selanjutnya. Mereka yang telah menyelesaikan wisuda mereka, Tuhan juga menerima segala ucapan syukur dan segala sukacita mereka. Bapa di dalam sorga, kami berdoa untuk mereka yang sedang mencari pekerjaan. Tuhan kiranya Engkau menolong dan memberkati, supaya mereka memperoleh apa yang mereka cita-citakan dalam kehidupan mereka. Bapa di dalam sorga, hamba berdoa dan membawa tiap-tiap jemaat Tuhan, tiap-tiap orang percaya yang sedang mengikuti ibadah kami ini melalui live streaming, di mana saja mereka ada, di rumah mereka, di tempat kerja mereka. Tuhan Engkau memberkati mereka, berkati keluarga mereka, berkati pekerjaan, berkati kehidupan mereka. Tuhan ada dan Tuhan menyertai. Bapa di dalam sorga, hamba juga berdoa untuk seluruh hamba-hamba Tuhan, baik para pendeta bersama keluarga, para majelis, para pekerja di rumah Tuhan ini. Tuhan Engkau memberkati dan Engkau tolong mereka. Badan pelayan unsur-unsur, panitia-panitia, Tuhan berkenan, Tuhan memberkati dan pimpin mereka dengan Roh Kudus-Mu untuk melakukan pekerjaan Tuhan ini. Mereka dikuatkan dan dimampukan. Bapa di dalam sorga, kami berdoa untuk pemerintah Republik, Bapak Presiden, Wakil Presiden bersama seluruh jajaran, Gubernur, Wakil Gubernur dan seluruh jajaran, Bapak Wali Kota, para Bupati bersama dengan Wakil dan seluruh jajaran. Kami berdoa untuk tim Satuan Gugus yang menangani COVID ini, baik di pusat, di provinsi, dan juga di kota kami. Secara khusus kami mau berdoa untuk Bapak Wali Kota dan satuan tugas yang menangani COVID-19 ini. Para dokter, perawat-perawat, Tuhan Engkau berkati mereka. Engkau jaga dan Engkau lindungi mereka. Tuhan beri hikmat untuk mereka, supaya dalam hikmat Allah mereka dapat memperoleh pikiran-pikiran yang baik, solusi-solusi terutama dalam upaya mereka untuk memutuskan mata rantai ini. Kami berdoa dan kami topang dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah mata rantai COVID-19 ini dapat diputuskan melalui rapid test. Banyak orang boleh diketahui dan diobati. Kami berdoa secara khusus tim medis, dokter, suster, mantri, mereka yang bekerja bagian administrasi, ambulans dan sebagainya, yang sekarang telah terpapar virus corona. Tuhan jaga, Tuhan berkati obat-obat yang diberikan kepada mereka. Sembuhkan mereka, kuatkan dan teguhkan iman mereka, supaya mereka mengalami pertolongan Tuhan. Mereka melihat kuasa Tuhan yang nyata itu. Dan kuasa Roh Kudus hari ini bekerja untuk semua penderita COVID-19 yang telah dinyatakan positif, ada dalam pantauan. Tuhan Engkau berkati, Engkau tolong mereka. Kami minta ini hanya di dalam nama Yesus Kristus. Dan biarlah COVID ini, virus ini segera mati dan berlalu dari kehidupan kami untuk melakukan aktivitas kami. Sekali lagi hamba mohon, Tuhan memberkati tiap-tiap rumah tangga, keluarga, jemaat-Mu, semua orang yang mengikuti siaran ini. Memberkati pemuda yang telah melakukan, mempersiapkan, tapi juga mengoperasikan
sehingga firman Tuhan dan ibadah ini boleh diikuti di rumah jemaat Tuhan. Pelayanan kami dalam minggu yang baru ini, jemaat yang ada di dalam keadaan sakit, kami berdoa untuk Ibu Yohana Korwa Taufan yang ada dalam kondisi pemulihan setelah melahirkan bayinya. Kami juga berdoa, Tuhan Engkau jamah dan Engkau berkati, beri kekuatan, kesehatan untuk Ibu Kekasih dan juga anak Kekasih, dan Ibu Rumbai Rusi yang juga ada dalam keadaan sakit. Kami berdoa, kami mohon campur tangan Tuhan, Tuhan memberkati dan Tuhan beri kesembuhan. Terima kasih Bapa di sorga, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan mengakhiri, sebelum kita mengakhiri ibadah ini, saya memberikan kesempatan kepada Bapak Sekretaris untuk menyampaikan ucapan selamat kepada jemaat. Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan, saya percaya ada shalom Allah, ada damai Allah, ada sukacita Allah ketika kita mendengarkan sabda firman Tuhan. Lebih baik 1 hari di pelataran Tuhan dibandingkan 1000 hari di tempat lain. Bapak Ibu warga jemaat yang sedang menyaksikan ibadah secara langsung dari rumah, pertama-tama atas nama Badan Pelayanan Majelis Jemaat kami menyampaikan terima kasih kepada Ibu Pendeta Ida Mayor yang telah melayani kita lewat firman yang indah di pagi hari ini. Dari dalam Yoel pasal 2 ayat 28-32 dengan tema pencurahan Roh Kudus, kiranya firman Tuhan ini menguatkan kita, memampukan kita senantiasa untuk hidup di dalam kebenaran, sehingga kita dapat terus menjadi saksi Tuhan, tidak hanya di Samaria dan di Yudea, tapi juga lewat kehidupan kita pribadi, keluarga, di tengah jemaat, bahkan di tengah masyarakat. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada rekan-rekan majelis jemaat yang telah bertugas, kostor, tata usaha gereja yang berkontribusi untuk menyiapkan pelaksanaan ibadah di minggu pagi hari ini. Kami juga berterima kasih kepada organis kita, Kak Aryan dan teman-teman pemuda yang tetap setia untuk memfasilitasi semua peribadatan yang disiarkan secara langsung dari gedung gereja gitu. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada warga jemaat sekalian yang terus mendukung pelayanan, terus dengan setia melangsungkan ibadah di rumah maupun tetap mendukung pelayanan lewat pemberian derma, dan ini tentu saja akan sangat berguna bagi penyebarluasan pelayanan. Bapak Ibu sekalian, akhirnya dengan atas nama Badan Pelayanan Majelis Jemaat kami menyampaikan selamat merayakan Hari Keturunan Roh Kudus, Hari Pantekosta. Kiranya Tuhan terus memberkati kita, menguatkan kita, memampukan kita dalam menjalani hari-hari hidup kita. Tuhan memberkati. Jemaat saya undang berdiri, kita akan menyanyi bersama-sama nyanyian Kidung Jemaat 237 ayat pertama. 237 Kidung Jemaat ayat yang pertama, Roh Kudus tetap teguh. Kudus
Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Karena itu berdirilah teguh, jadilah saksi Tuhan, dan beritakanlah kebenaran Injilnya. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan hidup hari ini dan selama-lamanya. Dipersilakan duduk kembali. Ibadah Pentakosta, ibadah sekaligus kunci bulan, ibadah hari Minggu kita telah selesai. Selamat hari Minggu, selamat merayakan hari Pentakosta. Tuhan memberkati kita semua. Yesus Tuhanku, ku dengar suara-Mu, ku merindukan datang mendekat dan diraih oleh-Mu. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salib-Mu. Raih dekatkanlah ke sisi-Mu Tuhanku. Oh, oh. Aku hamba-Mu, Kau sucikanlah oleh kasih kurnia, hingga jiwaku memegang teguh kehendak-Mu yang mulia. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salib-Mu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisi-Mu Tuhanku. Sungguh indahnya walau sejenak beserta-Mu Allahku. Dalam doaku sungguh akrabnya bersekutu